Di pagi yang cerah ini, terlihat seorang gadis cantik yang bernama Alia sedang berjalan menuju sekolah. Dan bukan hanya sekedar cantik, Alia juga sangat populer di kalangan pria dan wanita yang ada di sekolahnya. Dia begitu sangat elegan dan susah untuk didekati. Contohnya saja, ada seorang siswa bernama Ando ingin mendekati Alia dan mau ngajak tukaran nomor HP. 僕は2年の連絡先だけでも交換してく Tetapi Alianya nggak mau dong, dan dia juga sama sekali tidak tertarik dengan Ando. Dan setelah menolak Ando, Alia langsung saja berjalan pergi. Alia benar-benar dikagumi. Jika Ando saja ditolak, lantas pria mana lagi yang bisa meluluhkan hatinya? Sekarang dia sudah masuk kelas nih. Dia menyapa temannya yang bernama Kuze. Ohayo, Kuze-kun. Jadinya si Alia langsung tendang saja tuh meja Kuze yang membuat Kuze langsung terbangun. Kaget dong si Kuze-nya. Kuze benar-benar sangat ngantuk karena dia semalaman malah sibuk dengan animenya. Makanya dia sampai ketiduran di kelas. しょうがないじゃない。感想会が長くって。ごめんなさい。救いようがない。 Mendengar Alia yang terus saja mengomelinya, Kuze langsung saja memuji penampilan Alia yang cantik hari ini. Si Alianya malah ngomong bahasa Rusia. Jadinya Kuze nanya dong, tadi Alia ngomong apa? Rupanya Alia mengatakan kalau Kuze jelek. Tidak berapa lama kelas pun dimulai. Karena dia lupa bawa buku, jadinya dia nebeng ke Alia. 多分家に忘れ。 Tetapi saat kelas berlangsung, si Kuze malah nggak fokus karena ngantuk. Jadinya dia dikerjai oleh Alia. 答えてみなさい Kuze yang bego ini malah ngikutin, kan malah jadi salah. それじゃあ隣の九条ちゃんと授業は聞いておけよ Kuze kesal dong, kok Alia kayak gitu. Jelas-jelas tadi dia mau ngebantu. 笑ってんだよ。 Milas? Alia hanya bisa tersenyum dan mengucapkan sepatah kata Rusia. Dikira Kuze-nya nggak paham, rupanya dia paham dong. Kalau Alia ternyata memujinya lucu. Tapi Alianya saja yang masih gengsi. Dia ngasih tahu Kuze kalau artinya bodoh, padahal mah enggak ya. Bingung dong si Kuze, ngapain coba dia bohong, padahal kan dia ngerti artinya. Dia terus saja memuji Kuze dengan bahasa Rusia. Tapi si Kuze-nya diam saja, mau merespon kan gak enak. Nggak nyangka juga si Kuze bisa bahasa Rusia. Ternyata ceritanya begini. Dulu saat dia masih SD, dia punya teman bermain dari Rusia. Seiring berjalannya waktu, si Kuze mempelajari bahasa temannya ini. Dan bahkan sampai sekarang dia juga masih ingat tuh bahasa Rusia. Dan dia juga nggak nyangka gadis cantik yang ada di sebelahnya ini terus saja memuji dirinya dengan bahasa Rusia untuk menutupi perasaannya. Tapi kalau Kuze ngasih tahu Alia kalau dia ngerti apa yang dikatakan Alia mungkin agak berabe. Iya, mending dia urungkan saja niatnya ini. Nah, saat di dalam kelas, Kuze terus sibuk dengan teleponnya. Maklum otaku. 念のため聞くけど、どこが Tiba-tiba Kuze malah kegirangan saat dia mendapatkan SSR, Tsukuyomi. Penasaran dong Alia, jadi dia rampas saja tuh HP-nya Kuze. Rupanya Tsukuyomi itu Dewi Bulan dalam mitologi Jepang. Tapi Alia heran kok rambutnya perak bukannya hitam, kata Alia. Kuze nggak peduli, yang penting Dewinya cantik paripurna. Nah, udah itu Alia kembaliin tuh HP-nya si Kuze. Alia kesal, dia nyeloteh dalam bahasa Rusia, padahal rambutnya juga perak tapi nggak dipuji cantik. にセルブレステ M 配信って言っただ。無課金税である俺を廃人。 Nah, sekarang istirahat makan siang. Kuze satu meja sama temannya yang sangat mengidolakan para anggota OSIS. おい無視してんじゃねえ。俺だからモテるやつは。 Seperti Alia, Maria, Soyuki. Mereka benar-benar sangat cantik seperti Dewi. Teman Kuze yang botak ini benar-benar mengidolakan Alia. Dia sangat ingin mengenal Alia. Tapi Alianya sangat cuek sama pria. Ya, ada yang bilang dia udah punya pacar. Ya, walaupun udah punya pacar atau belum, si botak juga nggak punya kesempatan, ucap Kuze. Kesal dong temannya, mentang-mentang si Kuze berteman dengan Alia, dia malah songong. このお姫様に愛称で呼ぶこと無関心よりはマシだろう。 Menurut Kuze itu mungkin karena dia duduk di sebelahnya Alia, makanya mereka bisa berteman. Temannya ini masih nggak jera. Kalau dia ngincar Yuki, anggota OSIS lain bisa mungkin. Tapi Yuki juga sangat populer, malahan sering nolak cowok. 告白を断った回数では
Jadi kemungkinan diterimanya juga kecil. Tetapi tidak berapa lama Yuki dan Alia malah duduk di meja Kuze dan teman-temannya. 味物を頼まれたのですね。 Semuanya jadi gugup dong karena wanita populer tiba-tiba duduk di dekat mereka. Suasananya agak kaku, jadi Yuki meminta semuanya untuk bersikap biasa saja. Di sini Yuki dan Suze memesan menu yang sama, yaitu ramen. Mereka berdua sangat menikmati ramen ini. Dan jika pun lebih pedas lagi, ramen ini pasti akan sangat nikmat, ungkap keduanya. 美味しいですね。辛く よかったけど。 Mereka benar-benar tampak sangat akrab, jadinya Alia kepo dong. Apakah mereka saling kenal? Yuki pun menjawab kalau mereka memang sudah kenal sejak kecil. Bahkan mereka juga sekolah di sekolah yang sama dari TK sampai sekarang. 幼稚園からずっと同じ学校なんですしようとしている最中。 Hubungan mereka memang cukup dekat dan dia juga ingin menjadi temannya Alia juga, ungkap Yuki. Tapi menurut Alia tak ada yang menarik untuk berteman dengannya. Ya, walaupun begitu Yuki nggak pantang menyerah. Walaupun begitu bukan berarti mereka tidak bisa berteman. Ih, malu-malu jadinya kedua teman Kuze pamit saja dari sana karena mereka tiba-tiba grogi saat semeja dengan cewek cantik. なんかキラキラしすぎてもう無理。 Nah, setelah teman-teman Kuze pergi, Yuki jadi ngedekatin Kuze. Dia mulai memujuk Kuze agar si Kuze mau bergabung ke klub OSIS seperti tawarannya kemarin. Tapi Kuze tetap menolak karena dia memang tidak tertarik. Yuki tetap ngotot. Kenapa Kuze nggak mau padahal dia pasti cocok sama Alia ataupun dirinya. Apalagi Kuze pernah punya pengalaman jadi wakil presiden OSIS saat SMP. Wah, kaget dong Alia. Ternyata Kuze punya bakat juga. Tapi itu pun karena Yuki yang memintanya, kalau tidak ya itu nggak bakal terjadi, kata si Kuze. Ini memang mengejutkan, tapi Kuze memang cukup bisa diandalkan. これでもってなんだよ。 Ya, mulai deh Alia ngomongnya pakai bahasa Rusia. Dia bilangnya tanpa dibilang dia juga sudah tahu kalau Kuze memang bisa diandalkan. Setelah istirahat selesai, sekarang waktunya mereka kembali ke kelas. Di sini Alia tak menyangka kalau ada perempuan yang mau berteman dengan Kuze. Tapi Kuze langsung menjawab dong, padahal dia kan juga perempuan. Kan si Alia jadi malu-malu dong. たちって友達なの？ Ternyata si Kuze sudah menganggapnya teman juga. Jadi dia langsung saja kabur dari sana. なんだあれ。 Di sini kita diperlihatkan dengan mimpinya si Kuze. Tampaknya ini adalah teman masa kecilnya Kuze yang gadis Rusia. Mereka kerap kali bermain bersama hingga seiring berjalannya waktu, Kuze mulai tertarik untuk belajar bahasa Rusia agar dia bisa berkomunikasi dengan temannya ini menggunakan bahasa Rusia. Sekarang Kuze sudah bangun dari tidurnya. Dia ingat dengan teman masa kecilnya itu, tetapi dia malah lupa nama temannya itu. Di sini Kuze berangkat pagi-pagi sekali karena dia ada jadwal piket. Dia mengemasi seluruh kelas sampai bersih seperti ini. Dan tidak berapa lama Alia datang. Padahal ini tugas mereka berdua, tetapi kok Kuze mengerjakannya seorang diri. クゼくんが早起きするなんて。本当に日本語堪能っすね。 Jadi Alia tinggal membersihkan papan tulisnya saja. Tetapi di sini Kuze nggak sengaja ngelihat kaos kakinya Alia kotor banget. Kata si Alia sih tadi dia nggak sengaja terkena air got karena mobil yang melaju. Ya mungkin ini karena dia berjalan terlalu dekat dengan jalan. これはトラックに水を跳ねられたの？いた私にも責任はあるし。 Tapi untungnya dia punya kaos kaki cadangan. Di sini Alia masih penasaran apakah Kuze tidak mau menjadi anggota OSIS lagi. Tapi jawaban Kuze masih tetap sama. Dia sama sekali tidak tertarik untuk bergabung. Dan karena kaos kakinya kotor, jadinya Alia harus melepaskan kaos kakinya saja. Alia sangat barbar dan itu membuat Kuze jadi malu. Dan momen ini langsung saja Alia manfaatkan untuk menggoda si Kuze. Dia meminta Kuze untuk mengambil kaos kakinya. わかったよ。 じゃあ履かせて。 Dan dia juga meminta Kuze untuk memakaikan kaos kaki itu ke kakinya. Dan jika Kuze bersedia, maka dia akan mendapatkan imbalan dari Alia. 帯なのは一部の特殊な。今なんて言っ Kuze terdiam dong, kok Alia kok jadi seberani itu. Dan karena Alia juga cukup takut, jadi dia meminta Kuze untuk tidak jadi memasangkan kaos kakinya. Tapi Kuze tak peduli, dia tetap akan memasangkan kaos kakinya Alia. Walaupun harus dengan insiden yang membuat Kuze tak sengaja melihat kolornya Alia. しなしとまで言われちゃ俺にも。 Alia menjadi malu dan tak sengaja menendang tubuh Kuze.
Setelah itu dia langsung saja pergi meninggalkan Kuze. Dan dari kejadian tadi, Kuze terus saja meminta maaf kepada Alia. Tetapi si Alia malah terus mengomelinya dengan bahasa Rusia. Iya, sebenarnya si Alia nggak marah. Di sini dia juga meminta maaf kepada Kuze karena tadi dia sempat nendang si Kuze. Iya, Kuze nggak apa-apa tapi lehernya cukup sakit. Alia merasa bersalah kan? Tapi agar Alia tak merasa bersalah, si Kuze langsung saja mengalihkan pembicaraan. Iya, nggak apa-apa soal yang tadi pagi. Toh Alia juga sudah memberikan pemandangan yang bagus kepadanya. Alia jadi semakin malu dan langsung menendang si Kuze. Udah itu dia pergi saja dari sana. むしろいいものを見せてもらってありがその、Merekanya malah jadi kejar-kejaran sampai-sampai mereka jadi kelelahan, kan kocak ya. Di sini si Kuze benar-benar sungguh-sungguh untuk minta maaf. Iya, Alia mengerti ini juga tidak sepenuhnya salah Kuze. Dan sebagai permintaan maaf, Kuze memberikan Alia sekaleng minuman kesukaan si Alia. ではせめてもの私めの謝罪のまあもらっとくわ。 Wah, Alia senang dong dan langsung saja meminumnya. Dia juga menawarkan Kuze dalam bahasa Rusia. Iya, Kuze kan langsung kaget. Kalau begini ceritanya, iya mereka jadi ciuman tak langsung. Kuze penasaran lagi, jadi dia pura-pura nggak tahu saja. Jadi dia nanya nih, tadi Alia ngomong apa? Si Alia malah nggak mau ngaku dengan omongan dia yang dalam bahasa Rusia. Tapi dia juga malah senang karena Kuze-nya nggak tahu apa-apa dalam bahasa Rusia. Padahal mah itu sama sekali salah. Keesokan harinya, Yuki memanggil si Kuze untuk membantunya mengemasi barang di gudang sekolah. Yuki senang, akhirnya Kuze mau juga tuh datang membantunya. Dia juga terus saja menggoda Kuze. Tentu saja itu membuat Kuze sangat kesal. Tapi di sini tampaknya Alia tidak senang karena mereka terus saja ribut dan tidak bekerja. Dan di sini Kuze langsung saja membantu Yuki untuk menata gudang. Iya, Kuze tidak masalah, jadi dia langsung saja bekerja. 私もこの前、新設優勝は Dan karena Kuze ini tampaknya sering mengobrol dengan Yuki, dia langsung saja ditegur oleh Alia untuk jangan mengobrol terus. Dan setelah mereka tidak lagi mengobrol, Alia langsung saja menyeloteh dengan bahasa Rusia. Kalau dia juga ingin diperhatikan. Ih, merinding dong si Kuze, kok Alia jadi seperti itu. Dan bukan hanya itu, dia juga terus saja menggoda Kuze agar mendekatinya terus. Kan jadinya si Kuze jadi serba salah kan ya. Dan karena menurut Alia Kuze tidak mengerti dengan ucapannya, jadinya dia terus saja tuh menggoda si Kuze. Dan sekarang tugas mereka untuk merapikan gudang sudah selesai. Tapi tiba-tiba ketua OSIS yang bernama Kenji datang. Dia telah banyak mendengar tentang Kuze dari Yuki. So Kuze-nya biasa saja sih, jadi dia langsung saja pergi saja tuh karena urusannya kan sudah selesai. Tapi ketua OSIS merasa bersalah karena membiarkannya pergi tanpa memberikannya imbalan. Nah, karena Kuze juga sudah membantu anggota OSIS, jadinya Kenji ingin mentraktir si Kuze, Alia, dan juga Yuki. Sebenarnya itu tidak perlu, tetapi si Yuki malah menyeletuk. Ya, rezeki nggak boleh ditolak karena belum tentu ada makanan saat Kuze sampai di rumahnya. Kaget dong, kok Yuki tiba-tiba tahu tentang Kuze. Jadi Yuki langsung saja tuh ngejelasin kalau mereka itu memang udah dekat dan sudah kenal sejak lama. Jadinya Yuki sedikit tahu tuh tentang si Kuze. Iya, jadinya si Kuze nggak bisa nolak lagi dong. Dan sekarang mereka berempat sudah sampai di restorannya. Di sini ketua OSIS sedikit terbantu dong karena urusan beres-beres mereka kelar berkat si Kuze. Di sini Yuki langsung saja tuh memuji si Kuze yang memang bisa diandalkan, baik itu urusan fisik atau soal dokumen yang cepat. Dan bukan hanya itu saja, dia juga mantan seorang MC dan negosiator yang hebat. Wah, ini terdengar sangat hebat. Jadinya si Kenji mulai tertarik dong dengan Kuze. Kalau begitu mending Kuze bergabung saja di klub OSIS, ucap Kenji. Tapi lagi dan lagi Kuze tetap menolak untuk bergabung dengan klub OSIS. Dia sama sekali tidak mau bergabung karena dia juga sama sekali tidak tertarik. Karena dia merasa jabatannya di masa SMP saja sudah cukup. Kenji sama sekali tidak mau menyerah. Menurutnya menjadi anggota OSIS di sekolah bisa menjadi nilai plus di saat dia ingin melanjutkan kuliahnya nanti. Dan itu sangat berdampak besar untuk masa depannya nanti. Iya, walaupun diiming-iming seperti itu, Kuze tetap saja tidak gundah, dimana dia sama sekali tidak tertarik untuk bergabung di klub OSIS. Iya, untuk apa juga dia bergabung, toh Yuki saja sudah cocok untuk menjadi ketua OSIS nantinya.
Tapi Yuki tidak begitu, dimana dia juga ingin menjalankan OSIS bareng si Kuze dong. Ya, di sini Kenji langsung saja angkat bicara. Sebenarnya Yuki masih belum layak untuk menjadi ketua OSIS, dan mereka sekarang masih punya kandidat lain, yaitu Alia. Dan mungkin tahun depan mereka mungkin akan bersaing. Itu mungkin persaingan yang sengit dan makanan mereka pun sudah tiba, saatnya itadakimasu. Nah, sekarang hari pun sudah malam, saatnya mereka akan pulang ke rumah. Yuki dan Kenji ke arah yang bersamaan, sedangkan Alia dia satu arah dengan Kuze. Dia bisa pulang sendiri, tetapi Kuze juga tidak akan membiarkannya pulang sendirian. Kuze penasaran dong, apa Alia sungguh-sungguh mau menjadi ketua OSIS? Alia pun menjawab tentu saja. Dan omongan mereka pun langsung hening, kemudian mereka juga berpisah. Saat sampai di rumah, Kuze sepertinya kedatangan tamu. Dia seorang wanita yang tampaknya mempunyai hobi yang sama seperti Kuze, yaitu suka yang namanya anime. Dan dia juga terus saja mengejek Kuze yang barusan ngantar si Alia pulang. Tetapi Kuze juga kesal karena wanita ini malah sok-sokan menjadi teman masa kecilnya saat di sekolah. Tidak lain dan tidak bukan, rupanya ini adalah Yuki. Di sini mereka terus saja bertengkar. Dan rupanya mereka ini adalah saudara kandung, yang mana ternyata Yuki adalah adik kandungnya Kuze. Mimin tadi kiranya mereka ini beneran teman dong. Nah, karena sudah malam juga, si Yuki nginap dong ke rumah kakaknya ini. Dan di keesokan paginya, Yuki langsung saja membangunkan kakaknya ini. Kuze benar-benar sangat kesal, paginya jadi buruk gara-gara adiknya ini. Tapi Yuki terus saja menggoda kakaknya tanpa henti. Tetapi Kuze juga tak akan membiarkan ini terus terjadi, ini seperti KDRT baginya. Yuki terus saja menggoda Kuze dengan mengatakan kepanjangan KDRT itu bukannya kecintaan dalam rumah tangga. Benar-benar kocak, ini saudara gacor. Iya, jika ini masih cara yang biasa, mungkin Yuki akan membangunkan Kuze dengan cara yang lebih ekstra, yaitu bersembunyi di bawah kasurnya si Kuze. Siang harinya, Kuze dan adiknya ini mau jalan-jalan untuk nonton bioskop dong. Tapi Yuki ternyata wanita yang barbar, udah nonton malah mau nonton lagi. Ya, si Kuze nggak mau dong. Jadinya mereka berdua pergi cari baju saja. Harganya sangat mahal, tentu saja Kuze terkejut dong. Tetapi di sini ada yang memang mereka sadarkan dari tadi, yaitu seperti ada seseorang yang berambut perak yang sedang mengikuti mereka. Bukan hanya Kuze saja yang sadar, ternyata Yuki juga sudah sadar sejak tadi. Dan benar, mereka malah diikuti oleh Alia. Ya, kalau sudah begini, jadinya Yuki langsung saja tuh nyapa si Alia. Barbar sekali, padahal bisa pelan-pelan ya. Alianya jadi malu dong. Iya, dia juga udah punya alasan lain dong. Dia kebetulan lewat dan tak sengaja melihat Yuki dan Kuze sedang berbelanja. Dia takut nyapa karena kan belum ada momen. Dia juga datang ke mall ini untuk berbelanja. Di sini Yuki kepo dong, Alia udah makan siang atau belum? Kalau belum, mereka mungkin bisa makan bareng. Dan mereka rencananya mau makan ramen di tempat mereka biasa makan. Ya, si Kuze jadi takut dong. Apakah Yuki yakin ingin mengajak Alia ke sana? Itu kan makanan pedas. Iya, Alianya sendiri yakin dong. Dia juga ingin makan di luar bareng sama Yuki dan juga Kuze. Sekarang mereka sudah sampai ke restoran ramen yang dimaksud oleh Yuki dan Kuze. Dari depan sudah sangat menyeramkan. Namanya juga mie ramen neraka. Gila nggak tuh? Nah, beneran dong, bukan hanya di depan saja yang seram, di dalam juga sangat seram seperti neraka. Dan sekarang mereka akan memesan menu yang biasa saja. Jangan yang pedas banget, takutnya si Alia nggak mampu. Dan di sini mereka memesan ramen kolam darah neraka. Karena Alia juga baru pertama kali ke restoran ini, jadinya Kuze meminta Alia untuk berhati-hati di dalam memilih menu. Dan mereka harus memulai dari yang dasar untuk Alia agar dia terbiasa. Di sini Alia langsung salfok dengan pakaiannya Yuki yang tampak begitu tomboy. Biar si Alianya terlihat cemburu. Yuki langsung saja tuh bilang kalau tadi pagi dianya ada di ranjang Kuze. Kuze kaget dong. Bisa-bisanya dia bilang seperti itu. Dan dia juga mengenakan pakaian yang berbeda hari ini karena ini adalah pakaiannya si Kuze. Kuze langsung saja klarifikasi ya.
kalau si Yukinya yang tiba-tiba muncul di rumahnya. Padahal tinggal bilang saja kan kalau mereka ini adik kakak, apa susahnya sih? Nah, sekarang menu ramennya sudah datang, saatnya mereka akan menyantap hidangan ini. Benar-benar sangat pedas, apalagi ada cabai besar di atasnya. そうね。 Seram banget dong. Tapi si Alyanya nggak mau terlihat takut, jadi dia langsung saja tuh mencoba ramennya yang begitu sangat pedas. Dan suapan pertama saja langsung dong membuat Alya nggak bisa berkata-kata lagi. Tapi si Alya harus terlihat kuat dan mengatakan ramen ini cukup enak. Padahal mah dia menderita ya karena pedas. Yuki dan Kuze biasa saja, tetapi si Alya malah berbicara bahasa Rusia. Kalau rasa mie ramen ini membuatnya terasa sakit. Kuzenya jadi khawatir dong, kalau Alya nggak bisa makan, ia jangan dipaksakan. Alya memang tak peduli, jadi dia tetap saja tuh berpura-pura kuat, padahal dianya hampir mati. Nah, di sini Yuki nanya ramennya enak nggak? Alyanya jawab enak. Nah, si Yuki langsung saja tuh nawarin sirup pedas khas restoran ini. Kalau nambahin ramuan ini, mie ramennya pasti akan bertambah enak dan pedas. Serem banget tuh mukanya Yuki. Pasti dia mau ngerjain si Alya. Kuze udah mulai takut nih. Jadi dia bilang ke Alya untuk jangan mencoba apa yang direkomendasikan oleh Yuki. Alyanya malah ngeyel dong. Dikit doang kok, pasti nggak ngaruh. Baru saja mencoba sesuap, si Alyanya udah keteteran dong. Nah, sekarang mereka udah kelar nih makan ramennya. Si Yuki nggak ada karena dia udah pergi duluan karena ada barang yang mau dia beli. Dan karena Alya ini masih tampak kepedasan, jadinya Kuze langsung saja tuh membelikan Alya es krim yang ada di dekat taman ini. Rasa manis es krim ini benar-benar membuat Alya begitu sangat senang. Akhirnya mulutnya tidak terbakar lagi karena kepedasan. Dan di sini Kuze masih penasaran kenapa Alya mau menjadi ketua OSIS. Alyanya malah emosi dong. Iya, dia jawab aja kalau dia emang ingin. Heran dong si Kuze. Terus dia nanya lagi, emangnya Alya punya pasangan? Iya, walaupun nggak ada itu juga nggak jadi masalah karena dia juga nggak butuh siapa-siapa. Iya, walaupun peraturannya emang butuh pasangan sih. Iya, itu bisa diatur, dia tinggal cari orang yang acak saja nantinya. いいんでしょ。適当に私を。 Tapi tiba-tiba dia langsung nyeletus pakai bahasa Rusia. Seandainya saja Kuze mau jadi pasangannya. Iya, Kuze diam aja dong saat mendengar ucapan si Alya ini. Nah, daripada mereka nggak ngapa-ngapain, jadinya si Alya ngajak Kuze jalan saja. Karena dia juga butuh tuh bantuan si Kuze untuk menemaninya berbelanja. Nah, Kuze heran dong. Kalau cowok membantu wanita memilih baju, berarti hubungan mereka cukup dekat. Sedangkan mereka kan nggak ya. Kuze jadi mikir dong, apa mungkin karena si Alya nggak punya teman buat diajak belanja, makanya dia agak bingung. Ya udah deh, Kuze setuju saja tuh buat ngebantu si Alya berbelanja baju. なんだか釈然としない。 Nah, sekarang mereka udah sampai di toko bajunya. Tapi Alyanya jadi heran kok Kuze jadi baik ke dia. Apakah karena Kuze meremehkannya buat jadi ketua OSIS? Panas dong si Alyanya, jadi dia langsung saja tuh buru-buru coba bajunya. Dia akan membuat si Kuze terpana dengan baju yang dia gunakan ini. Ini bajunya tampak bagus. Tapi dia juga nggak yakin apakah Kuze akan memujinya atau tidak. もしそんなことしたら。 Tapi ya bodo amat, dia tetap akan mencobanya. Nggak disangka si Kuze malah memuji si Alya. Jadinya Alya salting brutal dong. Begitu juga dengan Kuze. Dia juga sangat salting. Benar-benar kayak pasangan ya mereka. 意外と女の子。 Tapi Alya nggak bakalan nyerah, dia akan terus membuat Kuze terpana. Setiap baju yang dikenakan oleh Alya selalu dipuji oleh Kuze. Dan sekarang Alya akan menggunakan baju yang vulgar, apakah Kuze juga akan menyukainya? Baru saja buka tirai dan berpose, rupanya udah ada si Yuki. Jadinya mereka berdua hanya berkomentar kalau Alya cukup berani menggunakan baju seperti itu. Malu banget nggak tuh si Alya? Dia benar-benar udah nggak bisa berkata-kata. 携帯だとよ。 Sampai di kereta saja dia hanya terdiam. Dan setelah itu Kuze dan Yuki pun turun di stasiun yang sama. Iya, maklum kakak adik. Nah, di sini Alya heran dong. Kok mereka berdua turun di stasiun yang sama? Dan untuk Alya, kini dia juga sudah sampai di rumahnya. Dia disambut oleh kakak tersayangnya yang merupakan anggota OSIS juga. Dia adalah Masya. Melihat wajah adiknya murung, Masya merasa kalau suasana hati adiknya ini sedang tidak baik-baik saja. Apakah terjadi sesuatu? Alya sebenarnya tidak ingin jujur, tetapi Masya adalah kakak yang tidak bisa dibohongi.
Akhirnya dia pun jujur kalau hari ini dia habis ketemu sama Kuze dan juga teman masa kecilnya yaitu Yuki. Kakaknya mulai sadar dong kalau ternyata ada cowok juga yang bisa menyentuh hatinya si Alia. Karena Alia kan susah banget tuh buat dideketin. Dan kakaknya tahu kalau Alia pasti menyukai Kuze. Alia nggak setuju dong dengan perkataan kakaknya ini. Karena menurutnya hubungan dia dan Kuze hanyalah sebatas teman. Ya, nggak percaya dong kakaknya. Mengapa juga mereka berteman? Bukannya Alia tidak menyukai orang yang tidak serius dan bertindak setengah hati. Nah, sekarang kita flashback lagi ke 6 tahun yang lalu. Saat masih sekolah dasar, Alia adalah anak yang sangat antusias di kelasnya. Contohnya saja saat dia dan teman-temannya diberikan tugas kelompok untuk menyelidiki toko-toko terdekat. Dan grup yang terbaik akan mendapatkan penghargaan unggulan. Wah, Alia sangat bersemangat sekali di kelompok. Nah, dia pergi menyelidiki toko yang ada di sekitar rumahnya dan mencatat semuanya dengan sangat teliti. Tetapi untuk teman-temannya, mereka sama sekali tidak seantusias Alia. Mereka terus saja mengabaikan tugas kelompok karena jangka waktunya sangat masih panjang. Melihat Alia yang sangat serius, teman-temannya bukannya termotivasi. Mereka malah mengatakan kalau Alia tak perlu seperti itu. Dia tak perlu terlalu serius. Tetapi Alia tidak setuju. Menurutnya mengapa mereka yang tidak bisa serius padahal ini adalah tugas. Dan dari tugas ini Alia jadi bertengkar dengan teman sekelasnya. Dan dia juga sangat sedih karena presentasi mereka tidak mendapatkan penghargaan. Andai saja teman-temannya bisa serius seperti dirinya, mungkin mereka yang akan mendapatkan penghargaan itu. Dan dia juga sadar kalau pasti tidak ada yang seantusias dirinya mengerjakan tugas seperti ini. Dan dia juga berjanji untuk melakukan semuanya seorang diri saja. Dan sekarang Alia menjadi murid baru di sekolahnya Kuze. Dia juga mendapatkan banyak perhatian karena dia adalah anak yang baru pindahan dari Rusia. Dan dia juga sangat mahir di dalam berbahasa Jepang. Tetapi dari semua teman-teman baru Alia malah salpok dengan satu pria yang duduk di sampingnya yang kerjaannya hanya tidur saja. Dia tidak lain dan tidak bukan adalah Kuze. Dia sadar dong kalau Alia adalah anak baru yang berpidato tadi pagi di depan sekolah. Dan di sini mereka juga saling memperkenalkan nama mereka masing-masing. Dan setelah menyapa Alia, Kuze melanjutkan menyapa teman-temannya yang lain juga, yang kebetulan sekarang mereka satu kelas. Dan seiring berjalannya waktu, Kuze memang pria yang tidak kompeten, yang selalu saja ketinggalan bukunya, seragam sekolahnya, dan juga sering tertidur di dalam kelas. Ternyata di sekolah manapun juga pasti ada siswa yang seperti ini, pikir Alia. Dan sekarang musim gugur telah selesai. Sekolah Kuze mengadakan festival di sekolah. Semuanya sangat antusias, begitu juga dengan Alia. Dia mendapatkan tugas untuk membuat kostum. Dan dia mengerjakannya seorang diri tanpa meminta bantuan kepada siapapun. Sampai-sampai dia saja telat pulang karena dia sangat berantusias. Tetapi menurut teman-temannya, Alia tak harus seperti ini dong. Ini kan hanya festival sekolah saja. Dan benar saja, kejadian ini mengingatkan Alia pada kejadian saat dia bersekolah di Rusia. Tidak berapa lama Kuze pun datang. Dia sudah menduga kalau Alia ternyata belum pulang. Di sini Kuze bilang kalau Alia sebaiknya pulang saja. Sisa dari pekerjaannya lebih baik dikerjakan besok saja. Tetapi Alia nggak mau dong. Lebih baik abaikan saja dia. Ya udahlah kalau itu memang maunya si Alia. Di sini Kuze mengatakan untuk pembuatan kostum dia sudah meminta bantuan dari klub pengrajin. Dan dia juga sudah mendapatkan izin camp pelatihan kalau acaranya menginap. Dan dia mendapatkan izin ini dari mantan ketua OSIS yang dulu, yang kebetulan punya koneksi untuk OSIS yang sekarang. Iya, ini acara sudah hampir sukses, jadi Alia bisa pulang saja. Kalau kerja keras sendirian juga nggak ada gunanya, kata si Kuze. Sakit hati dong si Alia. Alia ngomong nih, dia ingin berpartisipasi dan melakukan yang terbaik. Dan dia juga tidak mau asal-asalan saat acaranya tiba. Dan dia juga tahu kalau tidak ada yang seserius dirinya. Dan karena itu dia bekerja keras untuk mewakili yang tidak mau bekerja keras itu. Dan apa salahnya juga dia melakukan itu? Iya, menurut Kuze itu sih tidak salah. Tapi yang salah itu cara si Alianya bekerja keras saja. Ini kan festival sekolah, jadi tidak bisa dikerjakan seorang diri.
Ini harus dilakukan bersama-sama. Jadi mereka harus memikirkan cara untuk memotivasi semua orang. Iya memang sih kalau menasehati orang seperti ini pasti banyak yang gak terima. Jadi dia minta maaf saja ke Alia. Dan dia juga tahu kalau Alia sedang berusaha. Alia agak kesal dong dan langsung saja tuh pergi meninggalkan Kuze seorang diri di dalam kelas. Sementara di keesokan harinya semua orang sangat bersemangat untuk menyiapkan festival sekolah mereka tahun ini. Dan untuk kostum hantu juga benar-benar sangat cocok digunakan oleh Alia. Sampai-sampai kelas Alia mendapatkan penghargaan dari sekolah karena konsep mereka yang sangat spektakuler. Dan ini juga bukan karena kerja keras satu orang, melainkan semua orang. Dan malam penutupan festival juga sangat meriah dengan tarian rakyat. Kuze tampak duduk dan disamperin oleh si Alia. Iya, ini juga berkat kerja keras mereka semua. Ini kan tarian rakyat, kenapa Alia nggak ikutan? Pasti banyak yang mengajaknya, kata si Kuze. Apa mungkin dia juga nggak bisa tarian rakyat? Nah, si Alia nggak terima dong. Dia jago soal tarian, apalagi dia dulu penari balet. Jadi untuk tarian, iya itu gampang lah baginya. Di sini Alia pun berterima kasih kepada Kuze. Kali ini dia memang salah. Dia bersikeras berjuang sendiri. Padahal ini adalah tugas bersama. Jika dia berjuang sendiri, mungkin dia tidak akan bisa menikmati penutupan festival yang meriah ini. Dan sebagai permintaan maafnya, Alia akan melakukan apa saja untuk Kuze. Apa yang ingin Kuze lakukan? Nah, si Kuze pun mulai berpikir. Dan sekarang dia telah menemukan jawabannya. Alia mungkin punya nama panggilan sama seperti dirinya. Dan dia hanya ingin memanggil nama si Alia, bukan Alisa. Dan kalau dia yang hanya bisa memanggil Alia dengan nama itu, dia akan merasa puas. Iya, Alia sepakat walaupun itu agak menjijikan baginya. Dan tidak berapa lama 3 siswa datang menghampiri Alia. Mereka ingin mengajak Alia untuk menari tarian rakyat. Alia gugup dan dia juga tidak ingin. Nah, di sini Kuze sangat laki banget. Dia narik tangan Alia dan mengajak Alia untuk menari tarian rakyat bersama dengannya. Dia benar-benar gentleman menyelamatkan Alia di saat yang tepat. Wah, tentu saja cerita Alia ini membuat kakaknya langsung bertepuk tangan. Karena ini benar-benar cerita yang romantis. Kakaknya beranggapan kalau Alia dan Kuze saling jatuh cinta. Tapi Alia selalu menyangkalnya. Katanya sih mereka hanya teman saja. Tapi ya menurut kakaknya, teman juga bisa jadi pacar. Seperti halnya dia dengan teman masa kecilnya dulu, Sakun. Keesokan harinya, Kuze dipanggil oleh ketua OSIS. Dia minta bantuan Kuze karena Yuki nggak masuk. Di sini Kuze akan menemani Maria untuk berbelanja keperluan di ruangan OSIS. Mereka saling memperkenalkan nama. Maria juga langsung memegang tangannya Kuze. Tetapi dia malah merasakan perasaan yang aneh. Dan dia langsung saja tuh nanya nama belakangnya Kuze. Kuze jawab dong. Maria langsung diam. Ini seperti nama pria di masa kecilnya dulu. Nah, di sini Maria langsung saja mengetes Kuze dengan mengajaknya menggunakan bahasa Rusia. Tapi Kuze tetap saja berpura-pura nggak ngerti, jadi dia nanya lagi dong. Sekarang mereka sudah sampai ke tempat tujuan mereka. Maria benar-benar sangat antusias. Kalau tidak didampingi, mungkin ruangan OSIS nanti bisa dipenuhi oleh boneka-boneka. Dan dia hanya memilih satu boneka kucing yang mirip dengan Alia, emang agak kocak sih. Selesai dari sana, mereka pergi lagi ke tempat teh-teh. Maria memang memilih semuanya dengan sangat baik. Kuze berpikir mungkin Yuki akan seperti ini jika dia tinggal bersama ibu mereka. Tetapi itu tidak, karena ayah mereka yang berpisah. Jadinya Yuki tinggal dengan ayahnya, sedangkan Kuze tinggal dengan ibunya. Dan lamunan Kuze ini membuat Maria mendekati Kuze dan memberikannya sedikit pelukan. Suasana ini membuat Kuze merasa tidak asing dan merasa tenang. Apa mungkin mereka teman masa kecil yang ada di mimpi Kuze kemarin? Bye bye, see you next video.